Halo sahabat, pada Sabtu pagi tanggal 30 Maret 2024 untuk kesekian kali saya berhasil merekam progres pembangunan tol Jor 2 ruas kota wisata ke Narogong. Seperti yang kita tahu semua, ruas ini ruas Jor 2 yang belum terselesaikan. Jika ruas ini sudah difungsikan, maka jalur Jor 2 akan tersambung semuanya. Jadi ruas ini menjadi pusat perhatian kita semuanya, khususnya pengguna jalan yang dari Bogor, Depok, Sawangan, Pamulang, dan daerah-daerah lain di sebelah barat Jakarta. Kita mulai dari jembatan Sungai Cilengsi. Dari pantauan di lokasi, belum lama ini telah dilakukan pengaspalan di jembatan, baik yang di jalur A yang menuju ke Narogong atau Cibitung, maupun di jalur B yang menuju ke kota wisata atau Nagrak. Dari pengamatan secara fisik, sepintas jembatan ini sudah layak digunakan para pengguna jalan nanti pada saat libur Lebaran. Indikasinya kendaraan besar proyek berupa truk atau yang lain sudah sering melintas di jembatan ini. Bergeser ke arah timur, kita ke lokasi PT Bukaka dan Hoperindo. Aktivitasnya masih sama, yaitu pengerukan tanah dan pengangkutan keluar lokasi. Kemudian kegiatan pemadatan bakal jalur tol dan kegiatan pengecoran. Ini sudah menjadi kegiatan rutin sehari-hari. Saat ini hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024, seandainya akan difungsikan pada H-4, maka sisa waktu tinggal 7 hari lagi. Tinggal menunggu hari H untuk difungsikan. Melihat kondisi lapangan, saya kira rencana difungsikannya jalan Jor 2 dari Nagrak atau kota wisata sampai Cibitung bisa dilaksanakan. Saat ini ekskavator, kren, truk angkut, mobil untuk pengecoran atau molen, vibro masih dalam kondisi ready di lokasi ini. Kemudian, apa dampak pembangunan Jor 2 bagi lingkungan sekitarnya, khususnya di sekitar Limus Nunggal? Saya melihat banyak keuntungannya. Misalnya, beberapa pemilik lahan yang terkena proyek jalan tol tersebut mendapat ganti untung, bukan ganti rugi ya. Tentu dengan catatan punya lahan yang luas dan lokasinya dekat dengan jalan besar Narogong. Walaupun sesudahnya harus mencari tempat tinggal di daerah lain dekat-dekat situ, namun masih ada kelebihan uang yang harus disyukuri. Dampak lain adalah lahan atau area yang tadinya sepi dan seakan-akan terisolir, maka dengan lintasan jalan tol dan dekat gerbang tol, kini menjadi ramai. Situasinya berubah dari senyap menjadi hidup. Tidak ada remang-remang lagi. Hehehe. Lihat saja jalan yang masuk ke Hoperindo yang kini berdiri jembatan. Kelihatan lingkungan menjadi bagus dibanding sebelumnya. Alam terbuka dan segar rasanya. Lahan yang tadinya sepi kini menjadi hidup dan bisa untuk mendirikan usaha, misalnya mendirikan warung seperti yang sedang dibangun oleh Pak Haji, pemilik lahan dekat jembatan tersebut. Di lahan tersebut terlihat ada gundukan sampah yang menggunung. Menurut warga, lahan tersebut adalah milik keluarga Pak Haji, Fulan bin Fulan.
Ya, gundukan sampah tersebut ada di lahan Pak Haji dan sudah lama menjadi tempat buang sampah warga di sekitar situ dengan seizin Pak Haji. Nah, kenapa gundukan sampah tersebut masih ada sampai sekarang? Nah, itu tentu urusan Pak Haji. Bisa jadi tumpukan tersebut suatu saat akan dipindah. Tadinya di lahan dekat jalur tol tersebut ada beberapa makam yang kemudian dipindah ke tempat lain. Sedangkan di lokasi seberangnya yang di atas masih terlihat beberapa makam. Kalau kita masuk ke jalan Hoperindo dan lalu belok kiri, akan kita jumpai satu jembatan yang pancangnya sudah terbangun. Dan jalan ini adalah jalan asli kampung yang sebelumnya memang sudah ada. Pembangunan jembatan yang kedua tersebut menjadi tanggung jawab kontraktor dan tentu akan diselesaikan secepatnya. Kalau kita berdiri di overpass atau jembatan Narogong, melihat ke arah junction Narogong atau simpang susun Narogong, di sebelah kanan akan terlihat tembok atau dinding pembatas tol. Dibuat agar umum tidak semaunya masuk jalur tol. Di junction atau simpang susun pengguna tol, dari arah mana saja, baik dari arah Nagrak maupun Cibitung, bisa masuk dan keluar melalui gerbang tol Narogong sini. Pastinya persentase penyelesaian proyek JOR 2 dari hari ke hari semakin meningkat. Dan insya Allah sebelum lebaran yang tinggal beberapa hari lagi, para pengguna jalan khususnya mobil-mobil pribadi bisa melintas di jalur ini. Jalan Narogong yang sehari-hari cukup padat menjadi semakin padat karena ada pekerjaan di ujung jalan yang mengarah ke gerbang tol. Dan juga lokasinya pas dengan pertigaan salah satu pintu masuk kota wisata, sehingga pengguna jalan dihimbau agar waspada dan hati-hati. Demikian pantauan pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2024. Semoga menambah info bagi kita semuanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa pada video berikutnya.